Wahai para pejuang langit, ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah menyelimuti bumi pertiwi. Badai PHK mengguncang negeri tercinta, mengoyak harapan puluhan ribu jiwa. Hingga pertengahan 2025, hampir 30.000 insan kehilangan sandaran hidup. Pejuang kerja makin sempit, dan jalan mencari nafkah menjadi medan perjuangan yang tak mudah. Sulitnya mencari pekerjaan memaksa banyak orang bertarung dalam ikhtiar, menerjang lautan manusia berdempetan demi menggapai rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau rasa apa? Orange. Oke, ini dia. Ya. Wah, harus kebagian semua ya. Nah, pejuang langit. Tadi kalian udah lihat belum cuplikan berita-berita yang sedang diperbincangkan saat-saat ini, yaitu banyaknya PHK dan kesulitannya para warga masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di negara ini. Pejuang langit, kebetulan kisah Mas Rohman dan Mbak Foni tepat berada di Salatiga, Jawa Tengah. Kini Jawa Tengah menjadi penyumbang angka PHK tertinggi di Indonesia. Nah, sepasang pejuang PHK ini berhasil bangkit dari kiamat kecil keluarganya. Bagaimana tidak, saat Mas Rohman kehilangan pekerjaan, Mbak Foni tengah mengandung anak ketiga mereka. Mas Anof, Mas Anof. Kenapa? Hah? Mana? Walah, Mbak Foni, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Anof. Apa kabar Mbak Foni? Baik, Mas. Masya Allah, lagi sibuk sama ibu-ibu ya? Ini lagi gotong royong sama ibu-ibu. Kita habis kerja bakti, jadinya bapak sama ibu-ibu kita ngumpul bareng di sini, masak-masak bareng. Nanti kita makan bareng habis selesai dari kerja bakti. Ini tapi saya nggak ganggu ya? Nggak ganggu, Mas, nggak ganggu. Ini bentar lagi udah mau selesai kok. Oke, baik. Tadi kan saya tuh kepengen ketemu sama Mas Rohman nih. Oke, siap. Nanti boleh nggak diantar ke tempat jualan? Boleh, boleh. Itu dekat nggak sih dari sini? Dekat, Mas. Sebelah situ tuh. Oh, yang gitu? Iya. Wah, alhamdulillah. Ya udah. Aku pulang duluan ya. Matur suwun nggih. Ya, same-same. Hati-hati. Masya Allah anak-anaknya. Rame di sini, Mas. Iya, alhamdulillah. Mbak Foni. Iya, Mas. Aku tuh datang sini tuh memang penasaran sama ceritanya Mas Rohman. Itu kan katanya dulu pernah jadi korban PHK tuh. Iya. Terus itu akhirnya kan membangun bisnis tadi kan ya. Sebenarnya dulu kondisinya seperti apa sih waktu pas pertama kali di PHK itu? Syok, Mas. Saya syok sekali karena kebetulan saya punya anak 2 dan saya lagi hamil ini. Oh. Jadi ini bertepatan itu? Bertepatan. Jadi yang biasanya setiap bulan saya dapat tambahan dari suami, terus sekarang nggak ada ya. Mas Rohman sendiri itu bukan tipe orang yang suka ngeluh. Oke. Jadi saya kalau dibilang dia ngeluh tentang kerjaannya itu sama sekali sebenarnya enggak, Mas Anof. Baik. Jadi yang saya suka dengan Mas Rohman itu walaupun dia dikena PHK, dia itu setiap hari keluar rumah ngantar anak-anak sekolah. Nah setelah itu jemput anak sekolah dan dia berusaha mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dan saya di rumah cuma bisa mendoakan. Pejuang langit, Mbak Foni mengenang masa 2 tahun penuh ujian. Meski tak punya pekerjaan, sang suami selalu keluar rumah dari pagi hingga malam. Bukan karena pasti, tapi karena yakin akan janji Allah bahwa rezeki tak akan pernah salah alamat. Ia menyaksikan sendiri betapa lelah menjadi teman setia suaminya. Namun, Mbak Foni tak memilih diam. Ia juga seorang pejuang langit. Dalam senyapnya doa yang tak terdengar, ia melangitkan harapan kepada Sang Maha Mendengar. Karena ia tahu, kekuatan terbesar seorang istri bukan hanya berada di sisi, tetapi dalam doa yang tulus dari kejauhan. Dan dari sinilah semua bermula. Allah buka satu pintu rezeki yang selama ini mereka nantikan. Sebuah gerai minuman kecil, sederhana, tapi penuh berkah. Tempat di mana jerih payah dan doa bersatu menjadi bukti kasih sayang Allah. Kini gerai ini bukan sekadar usaha, tapi saksi dari sebuah keyakinan sepasang pejuang langit yang tak pernah berhenti berharap, tak pernah berhenti berusaha, dan tak pernah berhenti percaya bahwa di balik setiap ujian selalu ada jalan pulang yang penuh cahaya.
Oh ini ternyata ya? Ini dia Mas warungnya. Masya Allah. Kita sudah sampai ke Sibot. Assalamualaikum Mas Rohman. Waalaikumsalam Mas Ano. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Akhirnya Udah ditungguin ketemu dari juga tadi. nih. Iya. Wah ini sibuk banget kayaknya nih. Iya ini alhamdulillah. Ada yang order nih sebanyak ini? Kita hari ini mau berbagi keberkahan Mas. Di masjid bawah situ Mas. Oh Masya Allah. Ini memang bagi-bagi es teh ya? Iya Mas. Alhamdulillah. Kalau soal berbagi-berbagi gini tuh saya pengen ikutan Mas. Alhamdulillah. Biar saya tuh dapat pahalanya lah walaupun sedikit gitu. Bantu-bantu masukin ke plastik. Gak apa-apa ya? Oke siap Mas. Oh. Dengan senang hati. Pejuang Langit, inilah Mas Rohman. Dari sosok kantoran rapi dan berdasi, menjelma jadi pedagang minuman. Tapi jangan salah ya Pejuang Langit, sebelum menjadi seperti saat ini, warungnya ini dulu dimulai dari gerobak pinggir jalan. Ia membangunnya dari tahun 2022 lalu, bersama seorang kerabatnya yang juga kena PHK. Masya Allah. Wah ini udah siap ini Mas. Ya. Yuk kita ke masjid. Boleh. Kita bisa berbagi. Saya bantuin. Oke. Wah, bismillah nggak jangan sampai sobek ya. Iya Mas. Jadi ini warung saya Mas. Dulu kita ngontrak Mas di sana. Terus sekarang alhamdulillah kita nabung sedikit-sedikit. Terus bisalah jadi ini. Pejuang Langit, berintis dari nol hingga jadi seperti sekarang ini, sudah sangat disyukuri Mas Rahman dan istri. Meski awalnya merasa kecewa dan sakit hati karena pemutusan kerja, apalagi sempat mencoba berbagai macam pekerjaan dan tidak berhasil, namun bagi Mas Rahman yakin tertutupnya satu pintu rezeki bukan akhir segalanya, karena pasti Allah akan membuka pintu rezeki lainnya. Ya, monggo. Nih, Yuk, Nah, anak-anak yang mau yuk. Tadi kan sempat ngobrol sama istri tuh Mas. Iya. Nah itu kan memang katanya waktu itu memang nggak ada ngeluh sama sekali ke istri. Ya kalau di depan istri kita harus kuat lah Mas, ya kan? Betul. Padahal, waduh, mau ngeluh yang untuk masalah finansial gitu kan, kan nggak bagus lah. Baik. Bagi saya itu ya Mas ya. Terus akhirnya ya udah, saya diem aja, tapi saya tetap berusaha Mas. Oke. Berusaha keluar rumah, yang pasti keluar rumah, cari informasi, cari rezeki. Baik. Karena menurut saya itu rezeki itu datang dari luar, bukan kita nunggu rezeki. Ya harus dikejar ya. Iya, Masya itu. Allah. Kalau kita di rumah aja cuma nunggu rezeki gitu ya masih nggak tahu akan datangnya nanti kapan atau gimana kan. Kalau kita keluar kan ada informasi apa atau apa gitu. Ini ada Ibu. Pejuang Langit, selama 2 tahun sejak kena PHK, keluar rumah setiap hari ternyata bukan karena lari dari kegalauan, tapi ikhtiar menjemput berkah Allah. Nah, Mas Rohman, itu kan tadi sempat cerita sama istri. Katanya memang itu membuat syok lah pada saat itu kan. Iya. Nah, apa yang membekali Mas Rohman itu pada saat kejadian di PHK itu tetap percaya, tetap istiqomah bahwa kalau Allah udah punya rencana lain setelah PHK tadi? Itu gini Mas, saya itu punya satu amalan surat Al-Ikhlas Mas. Itu biasanya setiap malam itu saya baca 100 kali. Itu kalau malam, karena saat itu emang saat-saat terpuruk saya itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, bagi Mas Rohman, surah ini mengingatkan dirinya dengan makna keikhlasan. Faktanya, dengan membacanya ternyata dapat membantunya untuk ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga menjaganya dari rasa putus asa. Kalau kata guru saya, surah Al-Ikhlas mengajarkan bahwa keikhlasan hidup dimulai dari memurnikan tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup, ibadah, dan harapan. Apalagi Rasulullah dalam hadis menjelaskan, membaca surah Al-Ikhlas 1 kali nilainya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda,
Demi Allah, sungguh ia surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Assalamualaikum, Bu. Bu, ini ada es teh nih, Bu. Mas Rohman mau bagi-bagi. Iya. Ya. Wah, silakan. Iya. Oh, itu juga bapak-bapak ya? Iya. Tadi saya dapat cerita dari Mbak Poni. Iya. Katanya waktu pas di PHK itu Mbak Poni lagi hamil juga. Iya, Mas. Nah, alhamdulillah pada saat itu juga bikin bisnis ini ya. Iya, betul. Nah, itu gimana ceritanya? Pakai modal apa? Kan mau lahiran itu butuh modal yang besar. Iya, Mas. Qadarullah, jalur langit, Mas, nih, Mas. Alhamdulillah di bulan 7 itu saya buka sibot. Terus bulan 8 anak saya lahir, Mas. Oh, cuman jeda 1 bulan aja? Ya. Dan alhamdulillah juga Sibot itu bisa meledak, bisa rame. Nah, Wah, ini gara-gara apa nih? wah itu kersaning Gusti Allah, Mas, itu, Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Itu, Mas. Waduh, saya sampai merinding itu, Mas. Masya Allah, Mbak Foni benar-benar merasakan bahwa anak benar-benar punya jatah rezekinya sendiri dari Allah. Tak disangka, langkah nekatnya buka warung dengan uang sisa pesangon bisa jadi jalan keluar. Tampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya di waktu yang tepat. Allahu Akbar. Bahkan, kini warungnya menjadi berkah untuk keluarga kecilnya. Hasilnya bisa sekolahkan anak-anak, bahkan kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Alhamdulillah. Tak hanya itu, usaha lainnya seperti laundry pun berjalan lancar, penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Wah, Masya Allah nih, Mas Rohman ya. Anak-anak latihannya semangat banget ini. Iya, Wah. alhamdulillah. Nah, berarti sekarang itu kegiatan itu lebih banyak di rumah ya, semenjak punya warung tadi ya? Iya, Mas. Jadi kita bisa konsentrasi untuk mendidik anak, terus saya juga lebih dekat sama anak juga daripada yang dulu-dulu waktu saya kerja di kantoran itu kan. Pagi, siang, sore itu buat mereka lah, bisa buat mereka gitu. Dan alhamdulillah juga anak-anak ini juga sudah bisa berprestasi, Mas. Alhamdulillah. Wah, Iya. Nih pejuang langit, kalau yang belum tahu, Mas Rohman ini dulu mantan atlet. Dan alhamdulillah sekarang karena waktu dengan anak itu jadi lebih banyak, anak juga nyusul jadi atlet nih ya? Iya, mudah-mudahan seperti itu, Ini Mas. prestasinya sekarang gimana? Dia pelari sekarang ya? Iya, untuk yang besar ini udah bisa 5-10 kilo itu udah bisa. Alhamdulillah. Terus yang nomor 2 juga di 5 kiloan gitu. Oke. Dan medali-medalinya juga banyak tadi saya lihat ya. Iya, lumayan, Mas. Alhamdulillah. Iya. Pejuang langit, Mas Rohman benar-benar merasakan bahwa tidak semua yang kita benci itu buruk bagi kita. Semua takdir itu adalah yang terbaik untuk kita. Mas Rohman membuktikan bahwa pemutusan kerjanya yang saat itu membuatnya tercabik-cabik ternyata membuahkan hikmah. Kini ia bisa lebih fokus dalam membangun kembali karir atlet gantolenya dan juga bisa membantu anak-anaknya menjadi calon atlet yang berprestasi. Masya Allah. Pejuang langit, terkadang jalan terbaik tidak datang dari arah yang kita harapkan. Terkadang Allah menunda untuk memberi yang lebih indah. Ujian itu bukan akhir, melainkan undangan untuk semakin dekat kepadanya, untuk menengadahkan tangan lebih sering, dan meyakini bahwa tak ada usaha yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.